Januari 2026. Di tengah rutinitas pagi yang biasa, jutaan layar ponsel di seluruh Indonesia tiba-tiba menyala dengan pesan yang sama. Sebuah peringatan singkat namun mengerikan. Internet dan listrik dunia akan mati total selama 7 hari. Dalam hitungan jam, video TikTok dengan musik latar mencekam menyebar seperti api. Orang-orang mulai membanjiri kolom komentar dengan rasa panik. Apakah ini akhir dari kenyamanan digital kita? Ketakutan ini tidak muncul di ruang hampa. Di tahun 2026, kita adalah generasi yang paling bergantung pada koneksi. Bayangkan, jika skenario itu nyata, perbankan lumpuh, rumah pintar terkunci, dan komunikasi terputus. Para penyebar hoax tahu persis titik lemah ini. Mereka menggunakan teknik fear-mongering untuk melumpuhkan logika kita. Namun, sebelum kamu ikut panik dan menimbun stok makanan, mari kita berhenti sejenak. Mengapa berita sebesar ini tidak ada di siaran televisi resmi? Mengapa hanya ada di unggahan anonim? Hari ini, kita akan membongkar bagaimana sebuah kebohongan bisa dirancang begitu rapi untuk memanipulasi emosi massa. Melacak sang pembohong. Mari kita menjadi detektif digital. Tim kami melacak sumber video pertama yang mengklaim kiamat internet ini. Hasilnya mengejutkan. Jejaknya tidak mengarah ke NASA atau lembaga sains manapun. Video tersebut adalah produk deepfake tingkat tinggi dengan teknologi AI tahun 2026. Pembuat hoax bisa menirukan suara pejabat pemerintah atau ilmuwan dengan akurasi 99%. Mereka mengambil cuplikan asli tentang gangguan cuaca ruang angkasa yang biasa, lalu mengganti narasinya menjadi bencana global. Strategi mereka sangat licik. Mereka menggunakan apa yang disebut scientific layering. Mereka memasukkan fakta asli tentang siklus matahari, lalu membungkusnya dengan kebohongan besar tentang pemadaman listrik total. Tujuannya bukan untuk mencari tahu, tapi untuk mencari keuntungan dari traffic atau menciptakan ketidakstabilan sosial. Di dunia di mana informasi mengalir tanpa filter, kebohongan yang dibungkus dengan istilah ilmiah seringkali terdengar lebih meyakinkan daripada fakta yang membosankan. Kita sedang menyaksikan betapa mudahnya akal sehat kita dibajak oleh algoritma yang hanya haus akan engagement.
fakta sains. Mengapa internet tidak bisa mati? Sekarang, mari kita bicara fakta keras. Bisakah internet benar-benar mati total selama seminggu? Secara teknis, jawabannya adalah tidak. Internet bukan sebuah saklar tunggal yang ada di satu gedung. Internet adalah jaringan raksasa yang terdiri dari jutaan titik koneksi yang tersebar seluruh bumi dan ruang angkasa. Di tahun 2026, infrastruktur kita jauh lebih tangguh. Kita memiliki puluhan ribu satelit orbit rendah, seperti Starlink, generasi terbaru, yang dirancang untuk tetap berfungsi bahkan saat terjadi gangguan atmosfer. Jika satu kabel bawah laut putus, sistem AI di pusat data dunia akan langsung mengalihkan jalur data dalam hitungan milidetik. Begitu juga dengan grid listrik. Sistem listrik modern tahun 2026 menggunakan teknologi microgrid yang terdesentralisasi. Artinya, kegagalan di satu wilayah tidak akan mematikan listrik di seluruh dunia secara serentak. Gagasan bahwa seluruh planet akan gelap gulita tanpa sebab fisik yang nyata adalah kemustahilan ilmiah. Jadi, saat kamu melihat berita kiamat internet tanpa ada peringatan dari ribuan teleskop astronom di seluruh dunia, kamu bisa yakin itu hanyalah sebuah karangan fiksi. Psikologi massa dan dampak sosial. Jika secara sains ini mustahil, mengapa ribuan orang tetap percaya dan menyebarkannya? Ini adalah masalah psikologi massa. Kita hidup di era di mana ketakutan lebih mudah dibagikan daripada kebenaran. Otak manusia secara alami lebih waspada terhadap berita buruk. Ketika seseorang memberikan tanggal pasti tentang bencana, secara tidak sadar kita merasa harus bersiap-siap. Meskipun informasinya tidak masuk akal, inilah yang dimanfaatkan oleh penyebar hoax. Fenomena ini adalah pengingat kita bagaimana semua tentang betapa rapuhnya literasi digital kita. Di tahun 2026, tantangan terbesar kita bukan lagi mencari informasi, tapi menyaring sampah informasi. Hoax seperti ini bisa memicu kepanikan massal yang nyata, seperti panic bullying yang justru merugikan ekonomi. Kita harus sadar bahwa setiap kali kita menekan tombol bagikan pada berita yang belum terverifikasi, kita ikut bertanggung jawab atas kecemasan orang lain. Literasi digital di tahun ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi kemampuan bertahan hidup agar kita tidak mudah dikendalikan oleh mereka yang ingin merusak kedamaian masyarakat. Benteng literasi. Apa yang bisa kita pelajari dari kegaduhan ini? Hoax, internet mati 7 hari, ini adalah cermin bagi kita, menunjukkan seberapa besar ketergantungan kita pada dunia digital. Namun, ia juga memberi kita kesempatan untuk kembali belajar menjadi konsumen informasi yang bijak. Gunakanlah momen ini untuk memulai memverifikasi sumber berita. Jika sebuah informasi memintamu untuk panik, hampir bisa dipastikan itu adalah manipulasi. Di tahun 2026 seharusnya menjadi tempat di mana teknologi membantu kita berpikir lebih maju, bukan justru membuat kita mundur ke zaman kegelapan karena rasa takut yang tidak beralasan. Mari kita jaga grup keluarga dan media sosial kita dari polusi informasi. Internet akan tetap menyala, listrikmu tidak akan padam, dan hidup akan terus berjalan seperti biasa. Kilas balik, sejarah hoax kiamat digital. Jika kita menengok ke belakang, hoax tentang kiamat internet bukanlah hal baru. Ingatkah kalian pada fenomena di tahun 2000 Y2K? Saat itu,
Dunia panik karena mengira komputer akan lumpuh total saat kalender berubah. Atau hoax kiamat suku Maya tahun 2012. Polanya selalu sama. Ketakutan akan sesuatu yang tidak kita pahami. Bahkan di tahun 2024 lalu, isu serupa sempat viral saat badai matahari besar terjadi. Perbedaannya, di tahun 2026 ini, alat untuk menyebarkan hoax jauh lebih canggih. Dulu, hoax menyebar lewat pesan teks yang kaku. Sekarang ia hadir dalam bentuk video 4K dengan visual yang memukau hasil olahan AI. Sejarah mengajarkan kita bahwa setiap kali ada lompatan teknologi, akan selalu ada gelombang ketakutan yang menyertainya. Memahami pola ini penting agar kita tidak terus-menerus terjatuh di lubang yang sama. Hoax minggu ini hanyalah versi daur ulang dari ketakutan lama yang dikemas dengan teknologi baru untuk menipu generasi baru. Mengapa infrastruktur kita aman? Itu pertanyaannya. Kami mencoba menghubungi beberapa ahli infrastruktur jaringan untuk mendapatkan perspektif teknis yang lebih dalam. Menurut para pakar, sistem internet 2026 telah menerapkan protokol self-healing architecture. Bayangkan internet seperti aliran air di ribuan pipa yang saling terhubung. Jika 10 pipa pecah, aliran air akan secara otomatis mencari jalan melalui ribuan pipa lainnya dalam waktu kurang dari 1 detik. Selain itu, pusat data besar dunia seperti yang dimiliki Google, Amazon, dan Microsoft kini ditempatkan di bongkar-bongkar bawah tanah atau di bawah laut dengan pelindung elektromagnetik tingkat militer. Mereka siap menyiapkan skenario terburuk, termasuk badai matahari ekstrim sekalipun. Jadi secara logis, jika perusahaan-perusahaan triliunan dolar ini tidak panik dan tetap beroperasi normal, mengapa kita harus percaya pada video yang anonim yang menyuruh kita menimbun makanan? Para ahli sepakat bahwa ancaman terbesar di tahun 2026 bukanlah kegagalan teknologi, melainkan kegagalan kita dalam memproses informasi secara benar. Sisi gelap siapa yang diuntungkan dari hoax ini? Pernahkah kalian bertanya, cui bono, siapa yang diuntungkan? Di balik kepanikan massal, selalu ada pihak yang memetik keuntungan. Pertama adalah ekonom prihatin. Akun yang menyebarkan hoax ini mendapatkan jutaan viewers yang konvensi menjadi uang melalui iklan. Kedua, ada lonjakan harga barang-barang tertentu secara tidak wajar. Begitu hoax ini viral, harga panel surya portable, baterai cadangan, dan radio analog tiba-tiba naik 2 kali lipat di pasar daring. Namun, ada sisi yang lebih gelap. Serangan disinformasi terkoordinasi di panggung global tahun 2026, memicu kepanikan di sebuah negara adalah cara paling efektif untuk melemahkan ekonomi tanpa melepaskan satu peluru pun. Saat rakyat panik, pasar saham tidak stabil dan produktivitas menurun. Kita seringkali hanya melihat hoax sebagai lelucon yang kebablasan. Padahal, bisa jadi ini adalah bagian dari uji coba kekuatan siber untuk melihat seberapa mudah masyarakat kita bisa dipecah belah hanya dengan narasi palsu yang disuntikkan ke algoritma media sosial. Panduan praktis cara verifikasi berita di tahun 2026. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi korban berikutnya? Di tahun 2026,
Cara memverifikasi berita sudah sangat mudah jika kita tahu caranya. Pertama, gunakan fitur Search by Video yang kini tersedia di sebagian besar mesin pencari. Cukup masukkan link video hoax tersebut, dan AI akan memberitahu kalian apakah video itu hasil manipulasi atau cuplikan lama. Kedua, periksa kanal resmi pemerintah atau Badan Meteorologi Dunia. Jika dunia benar-benar dalam bahaya, pengumuman akan muncul secara serentak di semua frekuensi radio, televisi, dan sistem peringatan darurat nasional. Bukan hanya di FYP TikTok kalian. Ketiga, cek digital signature dari video tersebut. Video resmi dari lembaga pemerintah sekarang selalu memiliki tanda tangan digital transkripsi yang membuktikan keasliannya. Jika video yang kamu tonton tidak memilikinya, anggaplah itu sebagai fiksi sampai terbukti sebaliknya. Literasi digital adalah senjata terkuat kita untuk menjaga kewarasan di era informasi yang bising ini. Untuk menutup, masa depan ada di tangan kita. Kita telah sampai di akhir perjalanan investigasi kita hari ini. Kita telah membedah anatomi hoax, melihat fakta sains yang membantahnya, hingga memahami motif gelap di baliknya. Intinya adalah satu, internet tidak akan mati minggu depan, tapi akal sehat kita bisa mati jika kita membiarkan ketakutan mengambil alih kemudi. Masa depan di tahun 2026 menawarkan kemudahan yang luar biasa, namun ia juga menuntut tanggung jawab yang besar. Kita adalah penjaga gerbang informasi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan biarkan layar di tanganmu menjadi sumber kecemasan. Jadikan ia alat untuk pertumbuhan. Terima kasih telah menemani saya selama 20 menit ini untuk mengupas tuntas kebenaran. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian selalu menjadi yang pertama tahu fakta di balik hal-hal viral lainnya. Bagikan video ini ke grup-grup kalian sebagai obat penenang bagi mereka yang masih cemas. Kami dari channel The Sunrise of Java, tetaplah cerdas, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.